jawab atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sekarang dibangkitkan kembali. Segala roh yang bukan datang daripada Engkau kami patahkan, tempatin dalam nama Yesus. Engkau gantikan Tuhan perkara yang ajaib. Yes, amin, Sehingga amin. kami boleh berkata, you are some in this place. Yes. Engkau dahsyat di tempat ini. Amin, amin. Engkau sungguh dahsyat di tempat ini. Yes, Haleluya. amin. Berbicaralah Tuhan, Yes, tanamkan kami dalam kebun-Mu yang dahsyat Yes, ini Tuhan. yes, yes. Dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa firman-Mu. Ya Sure. kami boleh berkata, sungguh Tuhan ajaib di Amin, tengah-tengah kami. amin, amin. Yes. Kau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Yes. Thank you. Urapi kami. Thank you. Urapi hamba-Mu, urapi mereka mendengar. Amin, amin. Kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau. Demi nama-Mu Yesus kami siap untuk dilawat oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih untuk worship leader dan pemusik. Haleluya. Kita mengalir di dalam roh. Haleluya. Kadang-kadang kita perlu juga keluar dari tatanan dan bahkan liturgi yang kita sudah sepakati. Kadang-kala Roh Kudus menginterupsi saudara, itu kita harus banyak peka dengan hal itu. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita saat-saat ini di tengah pandemik ini benar-benar kita banyak yang drop dan banyak yang spiritualnya pun juga terganggu, saudara. Iman pun juga banyak yang terganggu. Tapi saya bersyukur untuk jemaat di tempat ini yang selalu setia dan terus membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya terbukti kita tetap masih bisa tatap muka. Itu karena anugerah dan luar biasa yang datang dari Tuhan. Itu sebabnya yang harus kita perhatikan hari ini adalah don't make fake promise. They generate false hope. Jangan membuat janji palsu. Karena mereka menimbulkan harapan palsu. Tema pada hari ini bicara tentang mimbar PHP. Siapa di sini yang pernah mengalami PHP, saudara? Memberi harapan palsu. Hampir semua kita pernah mengalami korban dari PHP. Entah karena pasangan, entah karena janji bos kita, pemimpin kita, keluarga kita, siapapun. Bahkan pendeta pun sekali pernah melakukan PHP. Kita pernah dengar, mungkin ada beberapa yang tahu tentang Simon Levy. Seorang yang terkenal di IG, Instagram, yang berhasil menipu ratusan wanita. Simon Levy ini orang Israel. Dan dia tidak bisa untouchable, tidak bisa ditangkap. Karena begitu lihainya. Tetapi dia sudah menipu seluruh wanita-wanita di dalam sebuah aplikasi, ya aplikasi khusus untuk mencari pasangan. Sehingga tertangkapnya pun juga dikarenakan karena hal-hal yang bersifat teknis saja biasa. Bukan karena sebuah kriminal, padahal dia kriminal. Karena alasan yang dari kepolisian Israel mengatakan bahwa ya kenapa perempuannya ini mau dibodohin. Simpel saja. Kenapa lu bermain-main di sebuah aplikasi yang membahayakan ini? Yang dimana semua orang bisa bebas membohongi dan menipu. Ya kan? Tergantung bagaimana pintar-pintarnya kita, kenapa engkau menjadi korban. Dan itu dikuras habis-habisan, saudara. Miliaran semua kena. Dan dia hilang begitu saja dan bebas. Sampai sekarang pun dia masih berani memunculkan wajahnya di IG. Dia tidak takut dengan wajahnya. Dia tidak bermain dengan penipuan wajah atau apa. Enggak. Memang wajahnya itu. Gitu. Dan dia memang waktu sewa pesawat pribadi juga memang benar-benar sewa. Dan dia bermain dengan banyak orang gitu. Dan dia berani membayar orang. Sehingga semua menjadi di PHP-in lah cewek-cewek tersebut. Korban PHP. Tetapi akhirnya pun dia kena tangkap juga. Tetapi bisa keluar lagi dan melakukan lagi pekerjaan itu. Yaitu mem-PHP-kan wanita. Haleluya. Semoga di sini tidak ada yang kena. Karena memang gak mungkin lah kalau. Tapi sampai mungkin, aduh kasihan sekali. Tetapi kita tidak membicarakan tentang PHP seperti itu. Denominasi boleh sama, kita mungkin punya denominasi yang sama. Tetapi seruan di mimbar bisa berbeda.
Denominasi boleh sama, tapi seruan di mimbar bisa berbeda. Kok bisa? Ya, karena sekarang ini ada yang namanya false hope pulpits. Pulpits. Ini bicara tentang mimbar PHP. Kalau kita baca di dalam Ayub 41 ayat yang ke-9, di dalam terjemahan English, apa itu? ESV. Ya. The hope of man is false. Ini bicara tentang harapan yang hampa. Kalau kita lihat terjemahan di dalam terjemahan barunya bahasa, coba TB-nya. Ayub 41 ayat 9. Itu tentang harapan yang hampa. Kalau saudara lihat pasti ada harapan yang hampa. Nah kalau kita buka Yesaya 2 ayat 22, terjemahan VMD-nya, dikatakan, jangan percaya kepada orang lain untuk menyelamatkanmu. Jangan berikan terlalu banyak harapan terhadapnya. Mereka hanyalah manusia yang belum berhenti bernafas. Kalau kita lihat terjemahan FIH jauh lebih baik lagi. Janganlah kamu berharap dan bergantung pada manusia. Karena sesungguhnya manusia itu lemah bagaikan hembusan nafasnya sendiri. Jadi apa gunanya mengandalkan manusia? Bicara jangan gantungkan, jangan andalkan. Karena mimbar sekarang ini sudah terlalu banyak mem-PHP-kan jemaat. Suatu ketika saya satu pelayanan dengan orang besar, saya sebut aja orang besar. Ya, memang cukup terkenal orang tersebut. Dan dia membawa sembako yang begitu banyaknya. Saya pada saat itu tidak sebesar dia membawanya. Satu mobil itu di dalam pelayanan di penjara di daerah Bekasi Timur. Nah, waktu yang ngajak saya atau pembina dari lapas tersebut, saya kenal, beliau mengatakan Pak Bona yang akan berkhotbah. Tetapi karena saya melihat orang tersebut sudah punya timnya banyak dan banyak yang dia bawa itu, aduh, itu besar sekali di satu mobil itu. Orang kaya lah, namanya aja gereja Mega Church. Nah, singkat cerita, saya melihat, waduh kayak nggak enak gitu loh. Kayak saya merasa, aduh saya tidak bawa apa-apa. Tapi bijaksana pembina lapas tersebut. Memang Pak Bona tidak bawa apa-apa, tapi saya kenal Pak Bona dalam pelayanan. Dan saya nggak mau sampai jemaat di lapas ini sia-sia. Jadi Pak Bona tetap berkhotbah, biarkan mereka menjadi pembawa sembakonya atau membantu sembako dan bahkan bisa menjadi memberikan testimoni. Oke, saya setuju dengan testimoni. Setidak-tidaknya gembala tersebut tidak mendapatkan kesia-siaan lah di dalam pelayanan. Biasa mungkin dia ingin mau sedikit menunjukkan kepada rekan-rekannya mungkin saja seperti itu. Jadi tidak sia-sia. Saya berikan waktu untuk 20 menit untuk beliau testimoni. Pada saat beliau testimoni saya kaget, hampir dia berkhotbah saudara. Bukan testimoni lagi tapi berkhotbah. Dan karena saya sering diajarkan Tuhan untuk kita tetap humble heart, jadi saya tidak terganggu dengan testimoni tersebut seperti berkhotbah, seperti mengambil alih pelayanan saya nanti. Saya nggak mau sesama pendeta kita saling mendahului, haleluya. Ya, saya memberikan saja kebebasan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah doktrin yang disampaikan, seruan yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan ini sangat bertabrakan dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Karena beliau mengatakan bahwa saudara jangan takut ketika saudara keluar dari tempat ini. Tuhan akan memberkati saudara 100 kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Buset. Saudara jangan pernah berpikir macam-macam tentang Tuhan. Tuhan itu baik dan luar biasa. Saudara ketika pulang dari tempat ini, maka saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Istrimu, anak-anakmu akan menyambutmu. Saya melihat luar biasa memang. Luar biasa pernyataan seperti itu. Tetapi saya melihat ini lebih daripada PHP saudara. Karena firman Tuhan tidak pernah melakukan seperti itu statement-statement yang keluar.
Injil yang disampaikan oleh para rasul atau Injil apostolik adalah Injil salib. Injil pikul salib. Injil bukan penerbangan yang aman, tetapi pendaratan yang aman. Karena di dalam penerbangan pasti ada turbulensi, ada badai. Kekristenan akan seperti itu, saudara. Pasti ada badai. Jangan memberikan janji-janji palsu. Sewaktu dia turun dari mimbar, saya berdoa, Tuhan semoga saya tidak mengusik khotbahnya. Saya nggak mau merusak khotbahnya. Saya mau mendukung khotbahnya. Itu lidah saya. Itu lidah saya, saudara. Tetapi pas sampai di mimbar, saya ada dalam pengendalian Tuhan. Lidah saya bukan lagi lidah Bonaparte, tapi saya menjadi penyambung lidah Allah. Dan saya berkata-kata apa yang mau Tuhan bicarakan. Dan itu bertabrakan dengan testimoni hamba Tuhan tersebut. Saya berdoa lagi, Tuhan kalau bisa jangan Tuhan menyinggung. Nanti akan membuat kacau suasana. Tapi Tuhan bilang apa yang dalam pikiran bukan pikiranku. Dan saya nggak mengerti maksud Tuhan apa. Dan saya baru tahu ketika 3 hari kemudian. 3 hari kemudian salah satu narapidana di sana menelpon saya, Pak Bona. Oh iya Pak, bagaimana kabar? Saya dengar Bapak udah keluar 3 hari yang lalu. Iya Pak, tapi sekarang saya masuk lagi. Kenapa Bapak masuk lagi? Karena waktu saya pulang Pak, istri saya sedang lagi main dengan pria lain. Waktu saya pulang anak saya sedang nyepit. Saudara tahu nyepitnya nyuntik gitu. Pada saat saya pulang, saya masuk ke gereja-gereja begitu ketakutan merangkul saya. Memberi jarak kepada saya. Sehingga saya frustasi dan saya akhirnya kabur. Dan saya melakukan tindakan merampok kembali. Wah, saya di situ sedih, saudara. Tapi saya bersyukur dengan khotbahnya Pak Bona. Saya hampir skip dengan pemikiran dari pendeta sebelumnya. Saya mengikuti pikiran pendeta tersebut. Tapi fakta yang terjadi tidak ada. Saya hampir marah dengan Tuhan. Tapi khotbah Pak Bona untung ada. Itu yang membuat saya terhibur kembali. Saudara, saya mau kasih tahu, terlalu banyak mimbar-mimbar yang sekarang ini muncul dengan PHP. Apalagi dengan kejadian-kejadian bahwa anak Tuhan tidak bisa kesentuh dengan penyakit. Emang kenapa lo kalau kena Omikron? Emang kalau lo kena kenapa? Apa disebut orang berdosa gitu? Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan para tokoh-tokoh rohani yang kena penyakit? Apakah saudara mengatakan bahwa iman mereka lemah? Siapa yang gak kenal imannya Paulus? Siapa yang gak kenal imannya Ayub? Amin. Semua itu pernah kena penyakit. Tetapi penyakit itu tidak mematikannya. Itu yang penting di sini. Jadi ketika kita kena serang penyakit, anggap aja pass away. Lewat saja. Lewat saja. Jangan menjadi satu pemikiran yang sampai kita kayak udah kiamat gitu saudara. Kayak end of days gitu saudara. No. Gak seperti itu. Kita harus melewatinya. Siapa bilang 10 tulah itu orang Israel tidak melewatinya? Siapa bilang mereka tidak kena cipratannya? Contohnya umpama nih air yang menjadi merah seperti itu. Apakah dia waktu mengambil air itu dia nggak lihat itu ada bau busuk? Pasti ada saudara. Tapi Tuhan mempersiapkan. Tuhan mempersiapkan untuk bangsa Israel pada saat tulah-tulah itu terjadi. Tetapi dia kena cipratannya, kena pengaruhnya, kena rasa takut juga. Siapa bilang enggak? Jangan mimpi saudara, jangan tafsir bebas. Kita harus penafsiran Alkitabiah yang benar. Tetap kena kecapnya, kena rasakannya. Tetapi tidak menjatuhkan imannya. Dia percaya kepada Jehovah. Itu penting buat kita pahami. Nah, harapan sejati itu bagaimana? Kalau itu kan harapan-harapan palsu. Harapan-harapan hampa. Bagaimana dengan harapan sejati? Harapan sejati itu seperti jangkar saudara. Kalau saudara lihat kapal-kapal besar. Ketika jangkar dilepaskan, itu langsung menancap sampai kepada dasar. Dan itu tidak akan bisa bergerak lagi. Sekalipun ada badai, gelombang apapun tidak akan bergerak. Remarkable. Tidak tergerakkan, tidak tergoncangkan. Seperti itu. Tetapi mimbar-mimbar sekarang ini PHP sifatnya spekulasi, sugesti. Bahkan banyak dustanya, banyak bohongnya. Dan tidak kuat, rapuh.
Tapi harapan sejati itu bersifat jangkar, kuat, pasti, bahkan penjaga keselamatan jiwa. Ibrani 6 ayat 19. Kita mempunyai harapan itu, dan itu seperti sebuah jangkar. Pengharapan itu kuat dan pasti, serta menjaga keselamatan jiwa kita. Amin. Pengharapan itu ada di tempat yang maha kudus, di balik tirai di sorga. Wow, wow, wow. Harusnya seperti itu yang kita yang kita serukan di mimbar ini. Harusnya itu jemaat yang harus mendengarnya. Harapan yang sejati itu kuat, pasti, dan dia membawa kepada keselamatan jiwa. Penjaga. Kemudian apalagi harapan sejati? Dia akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Membawa keintiman. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran bukan membawa kepada dekat dengan Tuhan. Makin jauh dengan Tuhan. Makin mundur. Ibrani 7 ayat 19. Sistem itu tidak pernah menjadikan seorang pun sungguh-sungguh benar di hadapan Allah. Tetapi sekarang kita mempunyai pengharapan yang jauh lebih baik. Kristus telah menjadikan kita layak di hadapan Allah. Sehingga kita dapat hidup dekat, intim dengan Dia. Haleluya. Itu ukuran yang saudara harus lihat, harapan sejati dan harapan palsu. Saudara mau mimbar-mimbar PHP, mau firman yang PHP atau firman yang sejati. Silakan, mungkin yang menyerukan di atas mimbar ini orang-orang hebat. Tetapi kalau saudara mau menjadi korban dari PHP, urusan saudara. Saya mau jemaat Rumah Roti adalah jemaat yang smart. Jemaat yang punya hikmat, jemaat yang punya discernment. Bisa membedakan roh, mana roh yang benar, mana yang enggak. Itu yang perlu dilatih oleh jemaat Rumah Roti. Haleluya. Yang di rumah juga haleluya. Memiliki discernment. Karunia membedakan roh. Kalau enggak kita menjadi apa? Victim, bukan victory. Kita menjadi korban, bukan yang memenang. Ini penting buat kita pahami. Serta apalagi harapan sejati itu. Harapan sejati itu akan mengendalikan diri kita untuk fokus. Fokus yang diutamakan adalah kepada berkat rohani. Bukan fokusnya kepada harta dan materi. Itu buntut saudara. Matius 6 ayat 33. Kejar dulu Tuhan. Maka segala sesuatu ditambahkan. Itu namanya bokong saudara. Gak bakal kemana-mana nih bokong. Ikut terus kemana kepala pergi. Kemana Tuhan mengikuti kita. Atau kita mengikuti Tuhan. Maka berkat itu akan mengikuti kita. Kenapa lu cari? Suka banget sih main bokong-bokong. Pegang kepalanya. Pegang Kristusnya. Berkat itu pasti udah ngekor. Tapi saya nggak mau PHP-kan saudara. Artinya apa? Saudara pikul salib. Nggak bisa saudara enak-enak lenggang-lenggong doang. Untuk mau pergi kepada Calvary, tempat glory, tempat kemuliaan. Hanya satu jalan, Via Dolorosa. Bukan jalan ke Bogor. Via Dolorosa. Jalan salib. Itu sebabnya mari kita semua yang hadir tempat ini. Kalau engkau mau lihat kemuliaan Tuhan, lewati dulu dan pikulah salib. Nah, kau akan temu Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13. Jadi siapkanlah pikiranmu demi pelayanan. Dan kendalikanlah dirimu. Arahkanlah seluruh pengharapanmu kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu apabila Yesus Kristus datang. Itu fokus utama kita. Jadi saya mau mimbar-mimbar di Rumah Roti ini diarahkan kepada berkat rohani. Bukan kita nggak butuh makanan dan minuman, kita butuh. Nggak usah bahas di sini terlalu banyak. 0,1% aja bahasnya. Sisanya lu arahin tuh. Seluruh pengharapanmu arahkan tuh kepada berkat rohani. Sampai kepada kedatangan Tuhan. Itu terus yang disampaikan. Bukan kita nggak butuh, saya butuh. Tapi itu tidak menjadi kebutuhan utama saya. Itu bukan primer saya, saudara. Karena Alkitabku mengatakan seperti ini. Seluruh pengharapanmu arahkan untuk kepada berkat rohani. Sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Itulah yang disebut dengan Injil yang sehat. Karena Injil yang sehat akan mendeklarasikan pengharapan yang sejati. Injil yang sehat, firman Tuhan yang benar, akan mendeklarasikan pengharapan yang sejati. Bukan pengharapan yang palsu.
Pengharapan yang original. Tetapi saudara harus tahu dulu dia bagaimana cara memperolehnya. Pertama adalah kesabaran. Roma 5 ayat 4. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Jadi kesabaran itu menghasilkan watak yang kuat. Kalau saudara nggak pernah membangun kesabaran, maunya cepat kaya. Lihat tuh kan sekarang banyak yang kena korban tuh mau cepat kaya tuh. Benar gak sih saudara? Nah, ini lagi viral ini. Yang kena tipu. Kenapa mau cepat kaya? Logikanya gimana sih? Nah, firman Tuhan kan kasih logikanya kalau mau makan. Nih, bukan ngomong kaya loh ya. Kalau lo mau makan bekerja. Nggak ada bahas lo mau kaya. Mau makan, bekerjalah. Tapi jangan sampai kata pekerja ini menjadi suatu pengejaran mamon yang gila-gilaan. Nanti saya akan bahas tentang hal itu. Tetapi ini penting buat kita pahami, menghasilkan watak yang kuat. Nah ketika watak kita kuat, maka kita memiliki booster. Ketika kita memiliki booster iman, itu akan terjadi pertumbuhan. Karena booster iman itu harus dinaikkan, itu kan daya guna, daya dorong yang kuat. Akhirnya membawa kita kepada sebuah pertumbuhan. Dan golnya berujung kepada harapan menjadi kuat dan teguh. Pengharapan kita tuh akan menjadi kuat dan teguh. Ketika apa? Iman booster terjadi dan juga kita punya watak. Yaitu wataknya yaitu kesabaran. Saya berharap jemaat Rumah Roti adalah jemaat yang bersabar untuk waktu Tuhan. Bersabar untuk apa yang Tuhan akan sediakan. Karena itu sebuah kepastian. Dan tadi dikatakan bahwa harapan sejati itu seperti jangkar. Sekali nancap itu nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa digoyang lagi. Dia kuat dan pasti. Kepastian loh saudara. Itu yang datang dari Tuhan. Kepastian dan kuat. Kemudian Injil yang sehat akan mendeklarasikan pengharapan yang sejati. Ya dapat diperoleh melalui kesabaran. Yang kedua lewat apa? Hati kita harus diisi oleh buah roh. Roma 5 ayat yang kelima. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Terjemahan BIMK-nya. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan rohnya yang sudah diberikan kepada kita. Kenapa ibu gembalamu, bapak gembalamu begitu mendesak ketika altar call terjadi. Supaya semua jemaat di tempat ini didoakan. Ini maksud ayat itu. Engkau selalu diisi. Jangan kosong. Karena iblis itu pencuri yang paling gila dan licik saudara. Dia pencuri damai sejahtera. Dia pencuri kemurahan hati kita. Dia pencuri dari semua apa yang buah roh sudah masukkan. Dan kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya. Jangan dibiarkan. Hati kita harus diisi dengan buah-buah roh. Karena kasih dan buah roh lainnya itu memproduksi rasa kebanggaan kita kepada Tuhan. Buah roh yang kita miliki akan membuat kita begitu percaya kepada Allah. Kita akan percaya kepada Allah dan hidup kita secara totalitas. Percaya kepada Allah. Sehingga spiritual kita ini tidak termakan oleh bualan-bualan dan harapan-harapan palsu. Orang yang memiliki buah roh dia tidak gampang dipancing dengan bualan. Dia nggak bakal mudah digoyahkan untuk cepat kaya, cepat ini, cepat ini, cepat ini. Tidak, dia tidak punya kamus instan, dia punya kamus proses. Orang yang punya kamus proses, dia akan punya keuletan untuk sabar. Dan orang yang sepanjang sabar sudah memiliki hati Allah. Sudah memiliki hati Allah. Sehingga orang tersebut mudah sekali untuk dibentuk, diarahkan. Dan dia tidak termakan harapan palsu. Dia tidak pernah termakan dengan teologi sukses. Dia tidak termakan dengan teologi kemakmuran. Dia tidak termakan tuh dengan gaya-gaya hidup hedonism.
Gaya-gaya pelesiran, saudara. Saya dikagetkan sekarang ini gereja sedang lagi membuat satu proyek namanya Metaverse, saudara. Hati-hati, saudara. Jadi gereja sekarang ini, gereja-gereja mega church ini lagi kelabakan, saudara. Bagaimana nih caranya supaya jemaat ini bisa dirangkul kembali, bla 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 bla. Tapi buat saya, it's too late. Terlambat lu. Bagaimana Anda dulu membangunnya. Sampai saya detik ini, saudara, jemaat saya itu enggak berkurang, saudara. Enggak berkurang, makin on fire. Karena saya menanamkan mereka salib. Sehingga ketika pandemik seperti ini receh. Receh, saudara. Enggak terampau mempengaruhi apapun buat mereka. Tetapi lihat jemaat besar sekarang. Kelabakan, saudara. Sehingga mereka bikin yang namanya ibadah virtual online. Dengan konsep metaverse. Jadi dengan alat khusus itu dia mencoba memframe, saudara, tempat ibadah ini seakan-akan mereka ada di dalam, tapi sebenarnya itu tidak ada di dalam. Mereka ada di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Tapi mereka kayak di bawah di dalam sebuah gereja, dia bisa berkomunikasi, bisa salaman, bisa pelukan, dan bisa apa aja. Saya bilang, buset, yang gue tahu nggak kayak gitu. Filipus raib di bawah Tuhan. Amin. Ke tempat sida-sida Ethiopia, itu supranatural. Bukan imajinasi, bukan alat, saudara. Itu bukan real. God is real. Allahmu Allah yang nyata, masa lu nggak mau nyata? Makanya bagaimana gereja seharusnya? Gereja tidak boleh adjust dengan hal-hal yang terjadi di pandemik. Tapi gereja melawan, berdoa, melawan pandemik ini dengan kuasa Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat semua bisa kembali jemaat seperti ini beribadah. Jangan kita cari-cari cara dengan konsep-konsep modernisasi apapun supaya bisa nih. Enggak usah, kita lawan dengan doa. Saya aja, saudara, gereja kita cuman 2 kali doang online. Selanjutnya kita berani. Ada yang kena, nggak ada yang cengeng. Nggak ada yang nyala-nyalain gereja. Nggak ada nyalain gereja, nggak cengeng. Mereka cuman insom doang di rumah. Udah selesai itu balik lagi, ibadah lagi. Haleluya. Pernah dengar gak sih lu Paulus komentar, nih gara-gara lu nih gue kena sabetan. Boro-boro lu, dia malah bilang aku akan menambahkan apa yang terjadi. Luka di dalam Kristus supaya sempurna dalam diriku. Buset orang kayak gitu. Kayak dicari gitu luka-luka. Kita baru kena batuk aja udah kayak orang udah kiamat, saudara. Saya ngomong begini, bukan ngajak kita gila-gilaan terus kena semua gitu. Jangan pikir saudara teman-teman saya nggak ada yang meninggal, saudara, ada. Tetapi saya lebih mempercayai, masakan Tuhan tidak menentukan hal itu? Masakan Tuhan tidak ada di situ? Masakan Tuhan tidak terlibat dalam situasi itu? Allahmu itu bukan Allah yang tertidur. God never sleep. Allah kita adalah penjaga setia. Tapi kenapa mereka mati? Ya itu kan kehendak Tuhan semua. Kalau Tuhan gak mau juga gak ada yang mati. Buktinya gue udah pelayanan ke rumah sakit, gue udah ketemu tuh yang namanya COVID-nya COVID. Puji Tuhan aku aman aja. Tapi bukan orang bodoh ya, nggak pakai masker, enggak, pakai tetap. Ada amin. Kena nggak Bonaparte? Kayak kena, emang kenapa? Kalau kena kenapa? Masalah buat lu. Tubuh gua aman-aman aja. Paling cuma sakit seminggu. Udah gitu bangkit lagi, haleluya. Yesus bangkit hari ketiga, gue hari kedua. Amin, haleluya. Jangan ikut-ikutin Tuhan lu. Emang lu siapa? Amin. Kenapa kita kayak mau minta hari ketiga? Hari ketujuh aja gak masalah. Kenapa emangnya? Istriku juga seandainya kena. Puji Tuhan gak apa-apa. Kena sekarang besok ke mall. Haleluya. Enggak sih, enggak. Bercanda doang. Artinya apa? Kita buat enjoy aja gitu loh. Hati yang gembira adalah obat kok. Kenapa pusingin gitu? Sebab kalau kita ya Omnicon, oh my God, apalagi ya kan sinetron, haleluya. Receh banget sih jadinya. Ya, udah buat enjoy aja. Makanya saya bangga banget beribadah di sini tuh. Kenapa? Karena nggak terlihat kayak orang lagi penyakitan. Relax aja gitu kayaknya, enjoy aja gitu. Hah?
Itu yang membuat saya nyaman. Kadang-kadang saya malu sama WL. WL udah buka masker loh. Gue di situ masih pakai. Aduh Tuhan, buset. Aduh. Harusnya seperti itu ya. Tetapi ya begitulah. Saya bersyukur itu satu lingkungan yang membuat saya kena booster, saudara. Saya butuh lingkungan yang seperti ini. Kayak kalau ketemu lingkungan yang begitu ketakutannya, itu pengaruhnya besar, saudara. Pengaruhnya besar. Ya, saya pernah masuk sebuah gereja yang cukup besar, dan itu waduh, saya sampai diperiksa-periksa, saudara. Saya bilang saya yang pembicaranya, enggak apa-apa Pak, tapi Bapak harus diperiksa. Waduh. Dan saya ikuti semua, saudara. Tapi buat saya, aduh terlalu banget ya. Terlalu sekali. Sampai kacau buat saya. Di mana Tuhan di sini situasi ini? Kemana Allah-Allahnya kita ini yang dahsyat? Ini penting buat kita pahami. Itu sebabnya ada dua kerugian besar. Ada dua kerugian besar bila anak-anak Tuhan menjadi korban dari mimbar PHP. Ada dua, saudara. Pertama adalah kehilangan transformasi hidup. Karena apa? Bisa kehilangan transformasi hidup. Karena mimbar-mimbar yang diserukan itu tidak akan membawa kepada pertobatan. Gak ada. Seharusnya Injil yang sehat itu akan membawa kepada pertobatan. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah tujuan para rasul kalau lagi berkhotbah. Itulah para rasul ketika berseru di atas mimbarnya. Supaya orang bertobat. Saya yakin saudara, mimbar-mimbar PHP itu gak tertarik yang namanya pertobatan. Apalagi yang nangis-nangis, apalagi yang altar call. Makanya mereka punya tuh namanya 1 jam saja. Coba gereja 1 jam saja loh. Bangga lagi saudara. Saya nggak mau loh saudara diundang di situ. Nggak bakal mau saudara. Ya saya nggak bisa. Saya itu 2 jam saudara. Ya khotbah aja lu 2 jam saudara. Di gereja kami saya itu khotbah 2 jam. Dan saya nggak takut untuk pembayaran apapun. Yang penting jemaat puas. Jemaat pulang dengan kepuasan yang dahsyat. Sehingga mereka dapat bertarung di dalam 7 hari. Karena setan akan menghancurkan dia dengan cara apapun. Itu yang namanya bekal, itu namanya amunisi untuk mereka berperang, ajar mereka berperang. Itu yang penting. Karena ini kekristenan adalah pertempuran seumur hidup. Itu sebabnya tidak ada pertobatan. Ketika tidak ada pertobatan, saya ajarkan kepada kita semua, saya mau sampaikan kepada jemaat yang saya kasihi, bahwa selektiflah Anda, selektiflah telingamu mendengar. Kita harus selektif. Telinga kita dalam mendengar. Banyak pembawa firman, banyak yang akan berkhotbah di tempat ini. Tapi hanya satu bapak kalian adalah pendiri dari PD Rumah Roti. Saya mau kasih tahu saudara, ini penting. Tidak semua punya ibu gembala yang sekarang hadir. Dengan bapak gembalamu. Yang membangun PD Rumah Roti dengan air mata. Karena banyak pembawa firman termasuk Bonaparte. Jangan coba-coba saudara nyebut saya bapak rohani. Gue gak bakal ngakuin. Benar serius saudara, saya gak mau ngakuin. Kalau anak-anak ini anak saya. Saya harus belajar seperti itu saudara. Makanya saya gak pernah berani ngambil jemaat orang. Dari dulu gak mau. Saya tanya dulu jemaat lu dari jemaat mana. Jemaat ini, udah kenal Roh Kudus belum? Belum, nah boleh masuk. Kalau belum kenal Roh Kudus ya silakan masuk tempat saya. Kenapa gereja yang gak ngajarin? Ada amin saudara. Itu syarat saya. Tapi kalau dia, oh udah Pak, saya udah dipenuhi Roh Kudus, saya udah dibaptis selama. Waduh, balik aja lu. Ngapain ke gua? Nggak penting. Tapi kalau dia belum pernah tahu Pak, Roh Kudus. Saya belum pernah dapat firman Tuhan yang radikal. Masuklah tempat saya. Haleluya. Saya punya selektif untuk hal itu. Kenapa pembawa firman harus berhati Bapak? Karena dia akan merawat. Dia akan tempat mengadu. Dia adalah pilar-pilar seharimu, keseharianmu. Dia pilarnya saudara. Buat saya enggak saudara. Saya jangan anggap pilar saudara. Karena saya datang itu tergantung diundang. Bisa 1 tahun sekali. 1 tahun 2 kali. Itu suka-suka Bu Gembala ngundang. Tapi Ibu Gembalamu, Bapak Gembalamu selalu ada dalam hidupmu.
Ada amin? Ini penting saudara, saya khotbah begini tidak diintervensi. Gak ada intervensi saya, tapi saya harus menyampaikan kebenaran ini. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15, TSI 2. Karena biarpun kalian boleh mempunyai ribuan guru, ribuan pengajar, ribuan hamba-hamba Tuhan yang diundang ke tempat ini, yang bisa mengajar kalian tentang Kristus, tetapi kalian tidak mempunyai banyak bapa. Hanya sayalah yang menjadi bapa rohani kalian. Jadi satu bapa saudara. Karena saya memberitakan kabar baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. Di tempat ini ada bapa rohani, haleluya. Saya hanya pengajar yang diundang. Jangan jadikan saya bapa rohani. Ini penting buat kita pahami. Itu sebabnya itu penting sekali. Sehingga pengajar yang salah bisa dibersihkan. Karena ada Bapak. Karena Bapak dan Ibu akan selalu menyediakan makanan yang terbaik yang tidak ada racun. Dia akan peka untuk hal itu. Makanya saudara harus punya Bapak rohani dan Ibu rohani yang baik di tempat ini. Supaya apa? Setiap ada yang masukin racun-racun bisa dibersihkan. Karena dia punya kepekaan. Ya dia melahirkan kok, dia yang tahu lah. Nah, tidak ada pertobatan. Diakibatkan kehilangan transformasi hidup. Itu akibat korban daripada mimbar PHP. Dan saya ajarkan kepada kita semua yang hadir, selektiflah telingamu mendengar. Pilihlah pembawa firman yang berhati Bapa. Dia merawat tempat mengadu pilar-pilar seharimu. Itu adalah Bapak rohani dan Ibu rohanimu. Dan kemudian no compromise. 2 Korintus 11 ayat 4. Karena ternyata kalian sangat sabar untuk mendengarkan setiap guru baru yang datang dengan membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan yang kami sudah ajarkan kepada kalian. Dan kalian bersedia menerima ajaran tentang Roh Kudus dan kabar baik yang berbeda dengan yang kami sudah sampaikan. Saya di sini sangat kaget saudara. Terjemahan ini sangat kaget buat saya. Waktu saya baca di TB nggak seperti itu bunyinya. Bahkan tidak menyinggung tentang Roh Kudus. Berarti di sini saja setelah 20 tahun hari Pentakosta saja, pengajaran tentang Roh Kudus itu bisa sablong saudara. Bagaimana zaman sekarang? Udah 2000 tahun. Makanya saya nggak kaget kalau pengajaran Roh Kudus banyak yang ngaco, saudara. Saya berharap saudara harus hati-hati loh. Karena ini adalah zaman Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya. Yesus dan Bapa udah di sorga, saudara, menurunkan loh, mengutus Roh Kudus. Sampai sekarang nggak kenal gereja tentang Roh Kudus. Wah, ini bahayanya kayak apa. Tapi ini pernah terjadi tuh. Dan kalian bersedia menerima ajaran tentang Roh Kudus dan kabar baik yang berbeda. Bayangkan lo bisa terjadi selingkuhan 20 tahun kemudian lo, 30 tahun kemudian setelah hari Pentakosta. Bagaimana zaman kita 2000 tahun nih sekarang? Makin selingkuh, makin ngawur, makin jauh. Ada amin saudara? Ini diantisipasi nih ayat ini saudara. Saya juga waduh ini ayat udah berapa kali gue baca-baca. Tapi baru disadarin loh. Waduh berarti zaman sekarang lebih parah lagi pengajaran Roh Kudus. Itu aja cuma beda 20 tahun aja udah kayak begitu. Gimana zaman kita 2000 tahun. Makin gak kedengeran tuh yang sejatinya tuh pengajarannya. Makin gak kelihatan tuh. Waspadalah saudara. Amin. Waspadalah, ini adalah mimbar-mimbar PHP nih. Ya, kita jangan mau jadi korban. Kita jangan mau jadi korban. Makanya pengajaran Roh Kudus harus benar. Pengajaran Roh Kudus yang benar, gereja itu pasti gereja sehat. Saya yakin. Dan itu pengharapan yang ditanamkan, pengharapan yang sejati. Itu kalau Roh Kudus. Karena firman Tuhan yang katakan lu tadi lu, diisi. Amen. Diisi lewat perantaraan Roh Kudus. Kita harus diisi dengan buah roh. Dengan perantaraan Roh Kudus. Bagaimana mau diisi kalau saudara nggak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Gimana caranya? Itu sebabnya ada dua kerugian besar bila anak-anak Tuhan menjadi korban mimbar PHP. Pertama, kehilangan transformasi hidup. Tidak ada pertobatan. Selalu kompromi. Tidak peka dengan layanan Roh Kudus. Tidak peka dengan pengajaran tentang Roh Kudus. Tidak peka Roh Kudus itu minggat atau tidak minggat dalam hidupmu. Enggak peka kita. Ini sangat bahaya. Itu sebabnya kita akan kehilangan transformasi hidup. Yang kedua, kerugian yang kedua, ini kerugian yang besar saudara. Yaitu kita akan menjadi pengangguran seumur hidup.
Wah, kok bisa begitu ya? Iya, mimbar PHP itu akan membuat kita menganggur seumur hidup. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengajari untuk bersaksi. Untuk apa bersaksi? Saya nggak pernah dengar saudara mega church itu ngajarin bersaksi. Gimana caranya? Bersaksi apaan yang mau disaksikan? Segala sesuatu dilakukan dengan logika, segala sesuatu dilakukan dengan kekuatannya, segala sesuatu dilakukan dengan keuangan yang besar. Apanya mau bersaksi? Saksi tentang apa? Paling saksi tentang kehebatannya dia. Saksi tentang apa lagi? Tentang kesaksian hidupnya yang dimana dia punya backingan, punya ini semua. Hampir nyaris supranatural nggak pernah dibahas. Hampir nyaris tidak pernah melibatkan Tuhan. Kesaksian apa? Testimoni apa? Itu sebabnya mereka nggak punya satu konsep untuk yang namanya membawa jiwa, nggak ada. Nggak terlalu besar untuk ditekankan hal itu. Padahal kisah para rasul 20 ayat 24 mengajarkan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini Paulus mencoba mengajarkan kepada kita bersaksi sampai garis akhir. Haleluya. Itu mengerikan saudara. Bersaksi sampai garis akhir. Kita enggak seperti itu. Kena pandemik begini aja. Penginjilan udah enggak ada lagi. Misi-misi udah enggak ada lagi, berhenti. Bisa bayangkan saudara. Kalau saya pada saat itu ikutin tuh. Saya pernah pelayanan di rumah sakit saudara. Dan waktu saya melayani di rumah sakit, kebetulan adalah jemaat, tetapi di sampingnya ada ibu-ibu memakai jilbab, lagi dalam kondisi sedih saudara. Saya lagi ngedoain ke arah ibu itu, tetapi Roh Kudus kayak mengarahkan lagi ke ibu yang berbeda agama ini. Tetapi saya bilang, aduh Tuhan aku mau menyelesaikan dulu yang ini. Kalau Tuhan mau pakai aku untuk mendoakan silakan. Dan akhirnya saya fokus ke ibu yang saya kenal. Dan akhirnya saya samperin ibu itu dan saya bilang, maaf ibu, saya tidak mau mengganggu ibu, tapi saya merasakan ibu sedang bersedih hati. Iya Pak, saya memang sedang sedih dan sangat stres gitu. Nih saya harus mengambil keputusan, apakah saya operasi sekarang atau saya pulang. Ibu percaya kalau Isa Al-Masih adalah Allah yang menyembuhkan. Saya katakan begitu saudaraku. Dia menatap saya saudara, bolehkah saya mendoakan ibu? Dia diam aja saudara, saya juga diam saudara. Karena ini kan bahaya ini. Hati-hati saudara, saya nggak mau terjebak. Saya butuh suara dia. Kalau dia mengatakan, silakan Pak, baru. Waktu dia ucapkan, silakan Pak, saya doain tuh. Nah, saya doakan, saya pergi. Nah, pada saya pergi, paginya ibu itu udah nggak ada. Saya pikir, waduh meninggal jangan-jangan. Ya. Totalnya dia nggak jadi operasi. Karena dinyatakan sudah sembuh. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara hal-hal seperti ini. Kalau saya pada saat itu ikutin rasa takut saya, pandemik, COVID. Bagaimana saya menyelamatkan ibu itu? Satu jiwa itu jutaan malaikat bertepik sorak, saudara. Sorga nggak butuh ribuan orang datang, saudara. Satu aja itu udah gembiranya luar biasa. Amin. Nah jadi mari kita semua di sini, kita jangan sampai pandemik membuat kita lockdown. Tapi waspada boleh. Jaga imun boleh. Saya makan benar-benar, waduh, sempurna dikasih sama istri. Buah semua saya ajar semua saudara. Tapi kalau sampai sempat kena juga, ya udah mau diapain. Lewatin aja dengan gembira. Amin. Ya, walaupun kena COVID aja saya masih ngedoain orang loh di dalam handphone loh, doain loh. Nah, jadi saya mau doain ibu ya. Ibu tenang aja, Tuhan sembuhkan ibu. Besoknya sembuh loh. Padahal saya batuk. Saudaraku, karena kita tuh kosong, gak ada apa-apanya. Bonaparte itu kosong saudara. Lu jangan mikir gua sakti. Gak ada kesaktianku. Aku hanya the vessel of power. Saluran kuasa Tuhan. Suka-suka Tuhan kalau mau pakai hari ini, detik ini terjadi.
Jangan coba-coba saudara. Walaupun saya batuk, saya sebenarnya malu batuk mendoain orang. Gitu. Maaf kata waktu itu saya juga ngedoakan ya ibu yang meninggal. Itu ibu siapa? Itu saya sedang sakit juga saudara. Tapi saya mau terus doakan beliau. Amin. Nah itu dia. Dan dia sempat bisa mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, sharing saya, kekuatan. Ya soal dia nanti bagaimana di atas, itu kan suka-suka Tuhan, bukan suka-suka saya. Tapi saya punya pengharapan. Bahwa beliau masuk surga, haleluya. Boleh dong saya taruh pengharapan. Kenapa saya katakan begitu? Yang kenapa juga dia bisa kenal gua. Amin. Dan saya kan orangnya apa adanya kalau ngomong. Saya bilang, ibu, apa yang sudah ibu lakukan selama ini, dosa apapun, sekarang minta ampun di hadapan Tuhan. Saya katakan begitu, saudara. Ibu akan tuntas di hadapan Tuhan. Selesaikan sekarang, jangan ditunda. Penting, saudara. Sedetik pun firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sedetik pun, saudara. Mari kita belajar ucapkan itu dalam kondisi apapun. Sama seperti waktu Tuhan Yesus bilang, ya kan, hari ini kau bersama aku di Firdaus. Coba bayangin kalau Tuhan Yesus ikutin tubuhnya aja. Dia pasti udah teler, saudara. Bayangkan loh, dia udah darah tuh udah habis semua, saudara. Tapi Tuhan Yesus masih sempat itu. Itu kemanusiaan loh. Jangan bilang itu Allah loh posisi itu. Itu kemanusiaan Yesus masih sempat loh memberikan ucapan-ucapan terakhirnya. Makanya disebut ucapan terakhir Yesus ada berapa tuh? Ya, ini penting buat kita pahami. Amin. Mari kita bersaksi sampai garis akhir. Kalau kita bersaksi sampai garis akhir, jangan pernah off dalam visitor. Terus bergerak di dalam pelayanan visitor. 1 Korintus 9 ayat 16. Pelayanan visitor ini penting saudara. Sebab mengabarkan Injil sama sekali bukan jasa saya sendiri. Sekalipun saya menghendakinya, saya tidak dapat berhenti mengabarkan Injil. Jangan berhenti, jangan pernah off. Celakalah saya kalau saya tidak mengabarkan Injil. Jangan off. Jangan pernah parkir dirimu. Di sekolah kami, kebetulan saya guru, itu omnikonnya kuat sekali saudara. Waktu ibu gembala undang saya, kemarin loh saudara, mendadak loh ini. Saya langsung loncat loh. Oke bu, gitu. Responnya kayak gitu. Jangan kayak mikir-mikir, lama-lama. Setan yang ambil alih loh. Belajar langsung respon seperti itu. Celakalah kalau saya tidak mengabarkan Injil. Saya nggak tahu siapa yang diundang hari ini hadir. Saya nggak tahu yang di rumah. Apakah benar-benar memang Tuhan sudah siapkan buat mereka firman Tuhan seperti ini. Amin. Tuhan tahu loh menyediakan loh. Karena dia Allah providensial. Allah penyedia. Itu sebabnya bersaksilah sampai garis akhir. Jangan off dalam visitor. Jangan off dalam memberitakan Injil. Jangan off dalam sharing-sharing firman melalui telepon. Kayak datang silakan. Makanya saya sama Itoku yang penjahitan belum datang. Dia habis pulang dari Batam. Itu saya dukung terus saudara. Itu selalu saya dukung. Saya tipe orang yang suka support saudara. Saya kasih support terus itu Itoku tuh. Itu bagikan api, bikin hangus Batam. Gimana gak kebakar didengar kata-kata kayak gitu saudara? Benar gak sih saudara? Ya kan? Bikin hangus Batam saya bilang. Oh dia terbakar waktu baca itu saudara. Mari kita seperti itu, jangan jadi rival. Jangan suka gini, emang dia doang yang dipakai Tuhan. Loh, hari gini masih kayak begitu-begitu. Saya aja nih kontak Bung Davis loh. Bung, saya nggak tahu tuh cara bikin apa namanya itu kabel-kabel ini supaya naik ini mic-nya gimana. Saya minta tolong dong. Sound card. Akibat beliau pelayanan saya jadi the best loh. Suaranya gede bagus. Haleluya. Kenapa sih kita nggak ngakui orang punya kelebihan gitu loh saudara. Aduh. Mengerikan ya. Seakan-akan kita kayak one man show ya. Haleluya. One man show itu hanya untuk Tuhan loh. Tuhan itu memang one man show, dia sendiri. Dia tidak perlu, kita nggak masalah. Amin. Nah, yang terakhir adalah pengangguran seumur hidup ini bahaya. Itu sebabnya kita harus bersaksi sampai garis akhir. Jangan malu, karena malu ini bikin kita nggak mau bersaksi. Roma 1 ayat 16.
Sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Berita ini mula-mula hanya dikabarkan kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Saya tidak merasa malu. Jangan pernah malu saudara. Kondisi apapun. Makanya saya kalau berpikir, aduh gue kena COVID, gue kena Omikron, terus gue ngedoain orang, kayak lucu deh. Enggak sih kata Tuhan, enggak lucu. Lu tuh ngomong gitu lucu buat apa? Enggak ada yang lucu. Bagaimana dengan sekaratnya Tuhan Yesus disalib? Masih bilang apa? Hari ini engkau bersama aku di pedang. Amin saudaraku. Kalau Yesus bisa lakukan itu, bagaimana dengan kita? Masa kita malu? Yang terakhir adalah, marilah kita bergabung di dalam PD Rumah Rohati. Sebagai apa? Di sini adalah namanya The Cross Club. Saya menyebutnya di ini tempat The Cross Club. Tempatnya orang-orang pemikul salib. Amin. Kita adalah kelompok pemikul salib. Orang yang pemikul salib itu orang-orang yang paling gangster-gangsternya tuh. Kuat-kuat. Orang-orang yang kuat. Memang terlihat orang dunia bilang bodoh dan aneh dan bahkan lemah. Maaf, itu pandangan mereka, matanya udah soak. Amin. Tapi dalam pandangan Tuhan kita adalah orang-orang yang giant, raksasa. Tidak orang-orang yang kuat. Sama seperti Daud dengan Goliat. Saya mau kasih tahu buat saudara. Daud dan Goliat itu Tuhan sengaja untuk dibalikan. Orang berpikir kalau untuk berperang itu harus seperti badannya Goliat. Dengan senjata seperti Goliat. Tapi Tuhan enggak. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita itu sama seperti Daud sekarang ini. Sepertinya tidak ada kekuatan, tidak ada apapun untuk dapat kita banggakan. Tetapi bersama Tuhan kita cakap. Bersama Tuhan kita kompeten. Bersama Tuhan kita gagah perkasa. Itu sebabnya orang-orang yang sudah pernah melewati badai, dia tidak akan pernah terusik dengan gerimis-gerimis yang datang. Amin saudaraku. Amin. Ya, buat saya pandemik gerimis saudara. Haleluya. Amin. Kalau saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang Tuhan kasih dengan spiritual giant. Amin. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang pikul salib. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kau ajaib Tuhan.